Pak Jo, owner dari Kopi Jo. Kopi Jo ada di warungnya ada di Ruko Yap Square, nomor B19, itu di daerah Terban, di Jalan C Simanjuntak. Kopi Jo bisa dikatakan awal berdiri di Jogja itu waktu Binel ke-10 ya, 2009 kalau nggak salah ya, 2009 akhir. Nah, kebetulan dari Binel kami didaulat untuk ikut beberapa event, dan di Binel sendiri kita menjadi volunteer untuk di bagian dapurnya. Jadi tiap beberapa hari sekali kita datang untuk ikut masak, ikut ngeracik minuman, terus kita share ke teman-teman di situ. Terus akhirnya berkembang dari event ke event. Ya semua awal mulanya seperti itu dari mereka juga. Kalau suka suka minum kopi, teh, itu memang sejak dari dulu ya, dari kecil. Jadi dari kelas 6 SD itu kami sudah terbiasa untuk minum teh, untuk minum kopi. Dan mulai kopi kita kembangkan itu semenjak SMA sampai kuliah pun kita mulai kembangkan, mulai racik-racik sendiri di situ. Nah dari situ mulai kita padukan dengan beberapa rempah yang kita pastikan dulu nih tesnya gimana. Tesnya cocok nggak kalau kita campur dengan kopi. Tesnya cocok nggak campur dengan teh. Nah dari situ mulai berkembang terus, akhirnya ketemulah yang kita sebut sekarang itu Kopi Jo. Kopi itu kan basic ya, kopi basic. Jadi kita pengen nih kopi itu kita explore untuk dengan berbagai macam paduan, entah itu dari susu, coklat, atau mungkin rempah-rempah, gula, bahkan ada yang pakai gula aren segala kan. Itu kan semua kita padukan, kita cari, dan kita sendiri sebenarnya yang punya keinginan untuk atau punya talenta untuk eksperimen di situ. Basicnya Robusta. Jadi kopi kami basicnya Robusta, itu dari Temanggung, dari Lampung. Sekarang juga mulai ada perpaduan dari Kalimantan juga. Terus sebenarnya asal kopi itu sendiri itu bukan berpengaruh dengan cita rasa yang sama gitu, enggak. Jadi mereka punya wilayah, punya unsur hara tanah sendiri-sendiri, dan punya cita rasa sendiri-sendiri juga. Jadi kita harus pinter-pinter cari, oh ini di daerah mana nih yang kira-kira basic kopinya bagus. Dalam artian bagus sesuai tes yang kita mau. Kalau Robusta itu lebih familiar untuk dieksplor ya. Dalam artian kita campur dengan rempah oke, kita campur dengan susu, coklat juga oke, karena cenderung dia ke pahit bukan ke asam. Kalau Arabica itu cenderung ke asam, jadi akan berpengaruh di campuran bahan lain yang akan kita campurkan ke sini. Kita ada akar kayu manis, ada, terus ada kapulaga ada, terus ada cengkeh ada, terus ada daun-daunan itu juga ada. Jadi beberapa daun cengkeh juga ada kita pakai. Kalau garis besarnya kita awal mulanya memang harus rebus air di tungku. Jadi tungku sendiri yang kita pakai itu sebelum kita pakai harus ditreatment dengan jamu dulu. Jamu dulu kita treatment untuk nutup pori-porinya, juga untuk membuat cita rasanya lebih bagus lagi. Nah setelah itu tungku baru bisa dipakai untuk masak, untuk merebus ya. Kita ngerebus air, berikut sebagian rempah masuk sampai mendidih. Setelah itu kopi masuk, kopi yang kita mau apa nih,
yang sudah kita mix juga dengan rempah-rempah yang sudah kita giling halus juga. Terus kita campur semua di situ. Setelah campur baru masuk ke air mendidih. Air mendidih kita masuk, kita aduk terus. Dan proses kopi ini kita nggak pernah sampai untuk mendidih. Jadi sebelum mendidih kita harus angkat dulu, dan itu harus punya timer yang tepat ya. Jadi untuk oh ini waktunya kita angkat nih. Jadi seperti itu, terus sampai siap untuk disaring, kemudian diseduh. Kita mencoba untuk ke tradisional cooking, jadi untuk ke tradisional, kembali ke cita rasa lama lagi ya. Karena dari tungku sendiri itu kan, dari tungku kuali ini kan memang natural dari tanah liat, dan dia tidak menimbulkan satu korosi di dalamnya juga kan. Dan yang pasti cita rasanya akan lebih oke dibandingkan dengan mungkin dengan pakai gas atau dengan pakai bahan logam ya. Sebenarnya kalau segmentasinya kita itu mulai dari anak kecil pun bisa. Jadi anak kecil, anak-anak dewasa, orang tua, semua sebenarnya masuk ya. Jadi buat kami sendiri masuk, dan untuk harga pun masih terjangkau lah untuk kita pasarkan di sini di Jogja. Sebenarnya gini, kalau mahasiswa banyak juga. Jadi apalagi kalau pas mau bikin tugas gitu ya, terus beberapa teman dari komunitas juga banyak juga. Biasanya sih memang agak merasa aneh ya, kok kopi pakai rempah-rempah gitu ya. Tapi setelah mereka merasakan, rasanya aneh. Ini baru dapat nih rasa ini, tapi enak. Bahkan ada yang sudah masih mengerjakan tugas itu bisa sampai habis 2 gelas kadang. Bahkan kadang mereka pun ada yang take away juga ada. Jadi saya kira untuk semua kalangan oke sih buat kita. Pertama kali saya ikut itu untuk festivalnya ada di Pasar Kangen. Jadi setelah Binel ada Pasar Kangen. Terus mulai itu dari Pasar Kangen kita berkembang ke FKY, Festival Kesenian Yogyakarta waktu itu ya. Pasar murah yang pernah diadakan di Jogja juga, kesenian yang lain misal di Taman Budaya, itu entah itu musik, itu juga kita ikutin, termasuk Prambanan Jazz itu kita juga pernah ikut. Terus Arjok, terus ada lagi di Candi Ratu Boko, Festival Candi Ratu Boko, terus ada di Borobudur juga pernah kita ikutin. Terus beberapa untuk acara pernikahan juga sering kita dipanggil untuk di booking untuk acara mereka. Terus acara custom fest, terus acara skuter, terus ada acara otomotif yang lain yang juga kita ikutin. Kita nggak pernah merasa punya satu kompetitor ya. Jadi kalau kita punya prinsip, kita punya talenta, dan itu kita gabungkan. Talenta kita punya prinsip. Selama kita tidak ada salah dengan orang lain, ya udah jalan aja, ngalir aja. Dan ngalir itu kan kita pasti butuh satu power ya, dana pasti ya. Ya itu kita carinya gimana ya, otomatis kita akan berusaha di situ, entah dengan support dari teman-teman atau keluarga. Nah dari itu kita nggak pernah punya satu rasa khawatir kalah dengan orang lain. Kita nggak pernah punya rasa khawatir ada tantangan
ada musuh dari orang lain. Kalau kedepannya memang kita sudah punya planning untuk kita franchise-kan, cuman semua kita godok dulu dengan baik materi-materinya, terus nanti untuk mempersiapkan semua manajemen yang ada, kita punya tim untuk itu, dan kita punya satu prinsip, kita tidak mau merugikan orang lain. Nah, dari hal itu pun kita akan jaga untuk nantinya rekan franchise kita supaya juga tidak dirugikan. Jadi kita harus lihat nih, mereka mengajukan satu franchise untuk kita. Berkembang terus tiada henti ya, yang pasti, dan sampai kapanpun.